Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita dalam mata kuliah psikologi kepribadian. Ya, tema kita hari ini yaitu kepribadian perspektif Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kepribadian perspektif Islam, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ilmu yang berkah barokah untuk diri kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Alania Al-Fatihah. Terima kasih. Kita akan membahas lebih lanjut ya tentang pokok bahasan atau tema pembelajaran kita hari ini yaitu kepribadian dalam perspektif Islam. Kita awali dengan pendahuluan. Yang pertama yaitu setiap manusia tentu saja mempunyai karakteristik yang unik yang mencirikan perbedaan dengan individu yang lainnya. Tentu ya, si A tidak sama dengan si B tidak sama dengan si C, karena mempunyai karakter yang berbeda-beda. Meskipun satu ayah, satu ibu, kan tetapi kedua saudara, meskipun kembar sekalipun, mempunyai karakter yang berbeda. Hal tersebut, karakteristik tersebut yang menetap, maka disebut dengan kepribadian. Nah, kepribadian manusia ini cenderung menetap. Nah, menetapan ini untuk apa? Yaitu untuk melakukan interaksi dengan lingkungannya. Dalam bentuk apa? Pola-pola perilaku. Pola-pola perilaku yang berkaitan dengan yang pertama, misalnya problem solving. Yang kedua, interaksi dengan kelompok masyarakat tertentu. Yang ketiga, misalnya dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, kepribadian Islam secara epistemologi itu apa sih? Secara epistemologi yang berkaitan dengan kajian keislaman dijelaskan menjadi beberapa. Yang pertama apa? Yaitu huyah dan inayah. Huyah dan inayah ini dikaitkan atau diartikan dengan apa yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Kaitannya dengan apa? Jiwa manusia. Selanjutnya yaitu dzatiyah. Dzatiyah diartikan sebagai apa? Yaitu substansi fisik manusia. Jadi hal-hal yang bersifat zat yang mampu dilihat secara empiris atau kasat mata. Selanjutnya apa? Nafsiyah. Nafsiyah lebih dikaitkan dengan jiwa, soul, yang berada dalam diri manusia. Selanjutnya apa? Yaitu syaksiyah. Syaksiyah diartikan sebagai pribadi manusia dan juga akhlak. Akhlak berarti karakteristik manusia. Nah, menurut Profesor Abdul Mufid bahwa yang mendekati dengan epistemologi dari kepribadian yaitu syaksiyah itu sendiri. Karena apa?
karena berkaitan dengan karakteristik yang dibawa oleh setiap manusia. Selanjutnya, menurut terminologi. Terminologi ini karena salah satu pencetusnya adalah Profesor Abdul Mujib, bukan Abdul Mufid ya, Abdul Mujib, Prof. Mujib mengungkapkan bahwa kepribadian Islam secara terminologi itu merupakan suatu integrasi. Apa yang diintegrasikan? Yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Membentuk apa? Membentuk pola perilaku. Pola perilaku tersebut kemana? Yaitu ke dalam dan keluar. Ke dalam yang berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh manusia, yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan diri manusia sendiri, dan juga transendental, kaitannya dengan aspek religius. Sedangkan pola perilaku keluar berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan interaksi antara manusia dengan lingkungannya, baik itu dengan alam maupun dengan sesama manusia. Lanjut. Jadi, apa makna psikologi kepribadian Islam itu? Psikologi kepribadian Islam dapat dimaknai sebagai suatu kajian ilmu Islam yang berkaitan dengan perilaku manusia berdasarkan pendekatan psikologis. Jadi dia studi Islam yang membahas tentang berbagai macam pola perilaku yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan sisi kognitif, afektif yang membentuk konatif. Dengan cara apa pendekatannya? Pendekatan psikologis. Dikaitkan dengan apa? Yaitu alam, sesama manusia, maupun Tuhannya. Untuk apa tujuannya? Meningkatkan kualitas hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ruang lingkup dari psikologi Islam itu apa saja sih? Yang pertama, yaitu struktur kepribadian manusia yang holistik. Pada saat konsep Barat yang hanya melihat manusia dari faktor atau sisi empirisnya, ketika dalam kepribadian Islam, maka manusia dipandang sebagai satu kesatuan yang holistik, yang meliputi unsur jasmania dan rohania. Yang kedua, ruang lingkupnya, dinamika dan tipologi kepribadian manusia. Jadi perubahan, adanya dinamika. Tipologi, tipe-tipe kepribadian manusia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika. Dinamika apakah akan membentuk pola perilaku yang menjadikan tipe-tipe kepribadian manusia? Nah, itu ruang lingkup dari psikologi Islam. Nanti kita akan membahas lebih lanjut di materi selanjutnya. Selanjutnya, penyimpangan dan terapi struktur kepribadian. Penyimpangan secara Islamiah atau menurut WHO itu apa saja sih perbedaannya? Apakah lebih komplit menurut WHO atau justru Islam? Saat WHO dalam pandangan ini mengacu pada DSM-4 maupun ICD-10 yang berkaitan dengan aspek yang secara empiris atau kasat mata bisa diasesmen. Sedangkan dalam konsep Islam cenderung hal-hal yang memang berkaitan dengan gangguan-gangguan manusia. Gangguan-gangguan pada diri manusia yang apa? Yang menutup tabir kolbu.
Nah, menutup tabir kolbu sehingga menghalangi sifat-sifat ilahiyah untuk dimunculkan dalam diri manusia. Oke, selanjutnya apa ruang lingkupnya? Yaitu perkembangan dan struktur yang mempengaruhinya. Oke, lanjut. Fungsinya apa sih psikologi kepribadian tersebut? Yang pertama, pemahaman. Memahami manusia. Karena kita sebagai konselor pendidikan tentu saja harus memahami manusia sebagai dasar pelayanan kita kepada masyarakat. Yang kedua, pengendalian. Karena apa? Karena kepribadian manusia mampu berdinamika, maka akan dikendalikan. Mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Makanya ada pembentukan karakter manusia. Selanjutnya peramalan. Selanjutnya apa? Pengembangan dan pendidikan. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita akan membahas lebih lanjut di ruang kelas virtual kita untuk lebih memahamkan kita tentang konsep dari psikologi kepribadian Islam. Silahkan kalau ada yang ingin di-sharing ataupun yang lainnya untuk didiskusikan bersama di kelas virtual kita. Terima kasih waktunya, terima kasih partisipasinya. Kita akhiri hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.